Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat dan kekhasan pendidikan kejuruan. Nah, apa itu perbedaan dari guru SMA dan guru SMK? Ya, perbedaan dari guru SMA dengan guru SMK itu Rafli, dia berbeda dengan cara mengajarnya. Guru SMA lebih menekankan yang namanya ilmu pengetahuan umum, sedangkan guru SMK dia lebih menekankan keduanya yaitu ilmu pengetahuan umum dan kompetensi keahlian. Makanya oleh karena itu di SMK itu terbagi menjadi beberapa jurusan menurut kompetensi keahlian masing-masing dari siswa yang ketika mendaftar di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Siswa tersebut berhak memilih jurusan yang diminati atau jurusan yang ingin mereka kembangkan di dirinya sendiri. Sedangkan di SMA itu hanya terbagi menjadi dua jurusan, yaitu IPA dan IPS. Dan di guru dan lulusan SMA itu dia harus melanjutkan program studinya di fakultas atau di universitas. Sedangkan SMK itu dia bisa keduanya, artinya dia bisa kerja dikarenakan dia sudah memiliki kompetensi keahlian, dan dia juga bisa membuka usaha sendiri. Dan dia juga bisa melanjutkan studinya di universitas juga. Sesuai dengan hakikat pendidikan kejuruan, yaitu ilmu yang diajarkan di sekolah akan berguna untuk kehidupan siswa di masa depan. Ya, sangat berguna karena di berbagai industri ataupun perusahaan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri itu dia lebih menekankan yang namanya kompetensi keahlian. Artinya dia mencari pekerja yang memiliki keahlian khusus atau keahlian tertentu. Kalau dari segi kekhasannya kan saya dengar itu ada dua. Yang pertama adalah kompetensi, dan yang kedua itu lead and match. Maksudnya itu kayak bagaimana? Ya, dual kekhasan itu Rafli adalah salah satu kompetensi guru, yaitu guru mampu memiliki dua keahlian. Yang pertama itu guru memiliki keahlian dalam kemampuan mengajar atau pedagogik, dan guru tersebut memiliki keahlian sesuai bidang industri atau keahlian sesuai jurusan yang guru tersebut ajar. Sedangkan lead and match itu adalah keselarasan antara sekolah, yang dimana sekolah tersebut bekerja sama dengan pihak industri. Oleh karena itu ketika siswanya lulus nanti, siswa tersebut dapat bekerja di industri tersebut karena ada keterkaitan antara sekolah dengan industri. Terus bagaimana kalau industrinya itu terus berkembang dan materi yang telah diajarkan itu sudah tidak relevan untuk siswa? Apa yang guru harus lakukan? Ya begini, guru materi perkembangan teknologi yang ada di industri itu harus juga berkembang di sekolah menengah kejuruan. Artinya begini, ketika bahan ajar yang guru jelaskan ke siswanya itu sudah tidak relevan dengan industri, maka untuk apa siswa-siswa tersebut sekolah mempelajari hal tersebut? Sedangkan yang relevan itu hanya sekarang itu berbeda dengan yang guru tersebut ajarkan. Oleh karena itu guru tersebut harus mengikuti yang namanya pelatihan. Ya, pelatihan tersebutlah yang ketika selesai dan pelatihan tersebutlah guru itu diajarkan tentang perkembangan teknologi yang ada di industri. Ketika siswanya sudah lulus nanti, siswanya tidak susah untuk mengembangkan kompetensinya tersebut. Jadi semacam upskilling dan reskilling itu kayak semacam meningkatkan kemampuan seorang guru dan sekalian mengasah kembali kemampuannya untuk membuat materi yang tetap relevan untuk siswanya di sekolah. Ya, betul yang kamu tadi bilang, bahwasanya ya upskilling dan reskilling itu mengasah dan membuat
meningkatkan dan mengasah kembali begitu. Meningkatkan kemampuan guru dan mengasah kembali kemampuannya. Betul. Kalau dari segi metode pembelajarannya, apa yang bikin pendidikan kejuruan itu khas dibandingkan pendidikan umum? Ya, kalau dari segi metode pembelajarannya itu dia yang pertama itu ada di fokus pembelajarannya. Mahasiswa SMK itu sekolah kejuruan itu dia lebih berfokus pada keterampilan kerja. Sedangkan sekolah umum itu atau SMA itu dia lebih berfokus pada pengetahuan umum atau teori. Sedangkan yang kedua itu ada metode pembelajarannya. Nah, di sekolah kejuruan itu dia lebih berfokus pada yang namanya praktik. Seperti praktik kerja bengkel atau PKL atau praktik kerja bengkel atau ada juga yang disebut dengan PKL. Nah, siswa tersebut biasanya magang di tempat industri itu. Tempat industri, ya betul. Sedangkan sekolah umum itu dia lebih banyak teori dan diskusi. Nah, terus yang ketiga itu ada lingkungan belajarnya. Nah, di sekolah kejuruan itu lingkungan belajarnya itu ada biasanya itu di laboratorium atau di workshop. Nah, sedangkan di sekolah umum itu dia umumnya di kelas saja karena siswanya itu berfokus pada teori, betul. Nah, terus yang keempat itu ada penilaiannya. Nah, kalau di sekolah menengah kejuruan itu yang dinilai itu adalah kemampuan praktik dan hasil kerja siswa. Sedangkan di sekolah umum itu yang dinilai itu hanyalah ujian tertulis dan ujian lisannya begitu. Lisannya. Lebih fokus ke pedagogik kan. Ya. Terus yang terakhir itu yang kelima gitu ya. Nah, untuk sekolah menengah kejuruan itu dia outputnya nanti itu dia bisa bekerja. Sedangkan di sekolah umum itu dia bisa melanjutkan program studinya atau dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya begini, tidak semua siswa SMK mau juga kerja, tetapi ada sebagian siswa SMK juga mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang tertinggi, dan begitu pula sebaliknya, tidak semua juga siswa SMA mau melanjutkan program studinya, tetapi ada juga yang mau langsung bekerja, tapi dia tidak memiliki keterampilan dibanding sekolah menengah kejuruan. Dia lebih banyak ke link image nah. Ya. Kalau apa masih relevan gitu, apa yang sudah relevan maksudnya di pendidikan kejuruan saat ini di Indonesia? Kalau saya itu ada beberapa sekolah yang sudah relevan dan ada juga beberapa sekolah yang tidak relevan. Nah, di sekolah-sekolah yang sudah relevan itu diantaranya itu adalah sekolah-sekolah yang ada di kota atau ada di kabupaten yang tidak terpencil. Nah, sekolah tersebut itu dia memiliki alat-alat yang sudah lengkap, sedangkan beda dengan sekolah-sekolah yang sekolah yang ada di pelosok. Sekolah yang ada di pelosok itu dia sangatlah terpencil dan minim untuk diketahui bahwasanya ada sekolah di sini, karena itu adalah sekolah yang terpelosok atau sekolah yang ada di desa-desa, dan alat yang ada di sekolah tersebut itu masih kurang dan masih kurang layak dengan yang dibutuhkan oleh industri. Sedangkan sekolah yang ada di kota itu sudah relevan dan sudah mengikuti perkembangan yang ada di industri. Oleh karena itu yang dimaksud dengan teaching tutor itu adalah hubungan antara sekolah dengan industri, atau bisa disebut dengan kerjasama antara sekolah dan dengan pihak industri. Tadi yang kembali pertanyaan terakhir. Nah, sekarang saya lagi ingin bertanya supaya menstabilkan ini diskusi kita ya. Nah, pertanyaan kan ini kita kan adalah calon guru yang nantinya yaitu di sekolah menengah kejuruan khususnya di bidang otomotif. Nah, ini saya bertanyakan itu tentang teaching factory. Apa itu yang dimaksud dengan teaching factory, Rafli? Nah, menurut saya itu teaching factory adalah sebuah konsep pembelajaran untuk pendidikan kejuruan atau vokasi di SMK
yang berbasis produksi atau jasa. Nah, prinsip utamanya teaching factory itu adalah standar industri, produk layanan nyata, dan integrasi kurikulum. Dimana itu penting untuk siswa SMK. Oh, jadi begitu di itu yang maksud dengan teaching factory di. Ya. Terus ini kan kan tadi kan sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan teaching factory. Terus ini tantangannya lagi ya. Apa itu? Tantangan apa saja yang dialami oleh guru SMK tentang teaching factory itu? Itu yang pertama dari kesenjangan teknologi, di mana teknologi kan terus berkembang, otomatis industri juga terus mengembangkan Ya. teknologinya. Yang kedua itu kesenjangan kesenjangan sertifikasi. Maksudnya sertifikasi, tidak semua guru itu memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara industri. Nah, menurut saya dari cara mengatasi tantangan ini adalah mengirim guru tersebut untuk mengikuti magang industri dan menggunakan pemanfaatan software manajemen, yaitu menggunakan aplikasi sederhana untuk manajemen stok dan pesanan guna mengurangi beban administrasi manual. Jadi itu salah satunya itu di yang dialami itu oleh guru itu adalah perkembangan teknologi di. Ya. Nah, jadi cara mengatasinya itu kan perkembangan teknologi kan semakin pesat. Jadi caranya itu kita mengirim guru untuk magang industri supaya guru tersebut lebih mengetahui perkembangan yang ada di industri tersebut, dan itu akan menjadi materi ajar yang baru agar tetap relevan untuk siswa SMK-nya. Oh iya, betul saya paham ya. Pertanyaan terakhir dari saya ini, Ya. kan seperti kita tahu itu sekarang banyak siswa SMK yang lulus itu lebih banyak yang menganggur dibandingkan yang bekerja. Menurutmu itu apa alasannya? Alasannya itu banyak. Yang pertama itu yang saya ketahui itu adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu kurang sekali yang namanya lapangan pekerjaan. Nah, dan yang kedua itu adalah siswa tersebut belum menguasai sekali skillnya atau biasa disebut dengan jam terbangnya. Jam terbang siswa tersebut belum tinggi. Nah, dan yang ketiga itu adalah peralatan yang ada di sekolah yang tidak memadai. Nah, peralatan tersebutlah yang mengakibatkan siswa tersebut tidak dapat mengembangkan skillnya yang lebih mudah dikarenakan peralatan tersebut kurang. Nah, perlu diketahui bahwasanya negara kita ini adalah negara yang menghasilkan lulusan yang terbanyak, dan tetapi banyak lulusan tersebut yang menganggur. Ya. Jadi kesimpulan itu, profesi kependidikan merupakan profesi yang menuntut kompetensi profesional dan sosial dan kepribadian dalam mendidik peserta didik. Mungkin itu saja dari presentasi diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rifki.